Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menangani telepon yang masuk. Adapun materi ini masuk pada mata pelajaran korespondensi kelas 10 otomatisasi tata kelola perkantoran. Bagaimana menangani telepon yang masuk dengan baik dan benar dan sikap serta langkah-langkah yang benar. Mari kita ikuti tutorial pembelajarannya kali ini. Berikut menangani telepon yang masuk. Macam-macam panggilan telepon yang masuk bisa berupa keluhan pelanggan yang tidak puas. Para pelanggan yang tidak puas ini lebih cenderung menggunakan saluran telepon dibandingkan dengan membuat surat pengaduan. Karena dengan panggilan telepon ini dirasa lebih cepat dalam mengatasi permasalahannya. Yang kedua bisa berupa panggilan dari para supplier yang ingin meminta informasi berupa produk baru atau harga-harga produk yang baru. Yang ketiga yaitu berupa panggilan permintaan secara langsung berbicara dengan pimpinan. Yang keempat bisa dikategorikan panggilan yang bernada mengancam. Bagaimana untuk mengindikasi bahwa itu merupakan panggilan yang mengancam? Ada beberapa ciri di sini. Yang pertama, si penelpon tidak mengucapkan salam. Dia langsung mengutarakan maksud dan tujuannya. Kemudian si penelpon kurang sopan dalam berbicara kepada si penerima telepon. Dan kalimat-kalimat yang disampaikan si penelpon tidak jelas. Biasanya si penelpon ini ingin memaksakan untuk berbicara langsung dengan pimpinan. Jadi si penerima telepon harus. Selain itu, ada beberapa etika yang harus diterapkan dalam menangani telepon yang masuk. Yang pertama, mengangkat telepon dengan segera. Angkat telepon pada deringan kedua atau ketiga. Mengapa bukan pada deringan pertama? Takutnya pada deringan pertama merupakan panggilan yang salah sambung. Kemudian yang kedua, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Misalnya, selamat siang dengan Citra, PT Adikarya di sini. Gunakan bahasa yang sopan dan tepat dalam menanggapi telepon yang masuk. Kemudian keempat, menyapa penelpon dengan sebutan Bapak atau Ibu. Karena panggilan ini dirasa lebih hormat. Ketiga, catatlah pesan telepon tadi ke dalam lembar pesan telepon. Dan tidak lupa mengucapkan terima kasih apabila si penelpon sudah mengakhiri pembicaraannya. Dan kita baru mengucapkan salam dan ucapan terima kasih. Setelah itu baru diletakkan gagang telepon dengan tanpa suara supaya tidak mengganggu para pekerja yang ada di sebelah kita. Bagaimana cara mencatat pada lembar pesan telepon yang masuk? Catatlah pesan tadi secara inti-intinya saja atau pokok pembicaraannya saja. Jadi cukup kalimat utama yang dicatat di sini. Kemudian, bila perlu untuk mengulang informasi yang belum kita terima dengan jelas, misalnya berupa nomor telepon yang akan kita hubungi, maka kita bisa meminta untuk mengulang. Tapi cukup sekali untuk mengulang sebagai konfirmasi. Mencatat pesan bisa juga berupa alur atau bagan, kalau itu dirasa lebih praktis. Nah, ini adalah contoh pencatatan pada lembar pesan telepon. Jadi dicatat hari dan tanggalnya kapan, kepada siapa telepon tadi ditujukan, apa jabatannya, mengapa perlu kita catat jabatan. Takutnya di situ nanti ada nama yang sama di perusahaan tersebut. Kemudian waktu, jam berapa di sini, tadi diterima teleponnya, dari siapa telepon tadi, kemudian nama perusahaan, nomor telepon, ini sebagai bentuk untuk konfirmasi. Dan yang tidak kalah penting yaitu pesan. Pesan yang dicatat di sini berupa poin-poinnya saja. Kebetulan ini merupakan undangan untuk makan siang, isi pesannya. Dan jangan lupa dicatat, diterima oleh siapa. Sebagai pencatatnya di sini, dituliskan namanya. Nah,
ini adalah sikap yang harus diterapkan pada saat kita menerima telepon, yaitu caring, committed, confident, considerate, control, creative, dan contagious. Apa saja sikap yang ada di sini? Yaitu caring. Caring adalah bentuk perhatian kita, bahwa kita menerima telepon, siap mendengarkan dan siap mencatat. Commit di sini yaitu bentuk bahwa kita tidak melempar masalah pada orang lain jika kita menerima permasalahan yang ada dalam penelpon. Confident adalah sikap percaya diri bahwa kita mampu menyelesaikan permasalahan yang ada pada saat kita bertugas menerima telepon. Considerate di sini bersahabat, mau menolong dan mengerti emosi dari si penelpon. Nah, contohnya kalau kita menerima telepon yang berupa keluhan pelanggan seperti tadi, kita harus siap menolong dan bisa memecahkan masalahnya. Itu considerate. Kontrol berhubungan dengan sikap untuk menahan tidak ikut terbawa emosi. Misalnya kalau si penelpon tadi marah-marah karena apa? Mengeluhkan tentang pelayanannya. Kita tetap tidak boleh mengikuti untuk terbawa emosi. Kreatif di sini yaitu sikap untuk memberikan atau menemukan hal-hal yang efektif dalam menerima telepon. Misalnya, si penelpon ingin berbicara langsung dengan pimpinan. Sementara pimpinan ada rapat yang tidak bisa diganggu. Kita harus bisa menyampaikan secara bijaksana. Misalnya, mohon maaf, Bapak ada rapat dengan Bapak pimpinan, mohon bisa meninggalkan pesan, nanti segera saya sampaikan. Seperti itu juga. Kemudian yang terakhir contagious. Contagious itu menebar kegembiraan atau antusias dalam menerima telepon. Jadi misalkan kita menerima telepon, harus benar-benar merasa gembira. Walaupun kita dalam keadaan susah, kita tetap profesional dalam menjalankan tugas. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah teknik menangani telepon yang masuk. Ada 6 teknik yang harus diterapkan, seperti yang disampaikan pada saat bagaimana etika dalam menangani telepon. Jadi yang pertama, mengangkat telepon. Angkatlah telepon dengan tangan kiri, karena tangan kanan siap untuk mencatat telepon atau pesan telepon tadi. Kemudian memberi salam kepada penelpon. Jadi begitu kita angkat, kita berikan salam, selamat pagi, selamat sore, atau selamat siang, Bapak atau Ibu. Dengan Anita di sini, ada yang bisa dibantu? Nah, kemudian menanyakan identitas si penelpon kalau si penelpon belum menyampaikan identitasnya. Mohon maaf, berbicara dengan siapa di sini? Nah, jadi seperti itu. Kemudian selalu baru kita menanyakan keperluannya kepada si penelpon. Dan jika si penelpon ingin dihubungkan kepada orang, sementara orang tersebut tidak bisa menerima secara langsung, alangkah baiknya kalau kita tanyakan dulu kepada si penerima dengan memberikan info kepada si penerima, mohon untuk ditunggu sebentar. Jadi kita hubungkan dulu, apakah siap yang menerima untuk dihubungkan. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir, menciptakan kesan yang baik. Menciptakan kesan yang baik ini perlu bagi si penerima telepon di sini karena apa? Si penerima telepon merupakan wakil atau duta bagi perusahaan di mana mereka bekerja. Jadi harus bisa memberikan kesan yang baik. Nah, itu adalah teknik menangani telepon yang baik. Demikianlah materi tentang menangani telepon yang masuk, yang diikuti dengan langkah-langkah dan sikap yang benar. Semoga materi ini bermanfaat bagi anak-anakku, terutama siswa-siswi kelas 10 otomatisasi tata kelola perkantoran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.